Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga saat ini kita dalam keadaan sehat, ya, selamat, terhindar dari mara bahaya. Terima kasih. Meskipun saat ini kondisinya sedang pandemi, tetapi tidak menurunkan semangat untuk kita tetap berkreativitas, tetap berinovasi, ya, tetap belajar, ya, meskipun kita pembelajaran dilaksanakan secara daring, tapi KBM tetap harus berjalan. Tetapi meskipun siswa itu di rumah, tetap harus menggunakan perangkat yang dimilikinya. Ya, memang terkendala saat ini adalah perangkat yang digunakan untuk kegiatan praktek. Ya, karena tidak hadir sekolah, makanya kita manfaatkan apa yang kita miliki. Di antaranya yaitu handphone. Nah, handphone ini hampir semua siswa atau semua peserta didik ini memiliki. Maka kita manfaatkan handphone ini untuk kegiatan praktikum kita. Untuk praktikum yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang teknik pergerakan kamera. Yang pertama yaitu ada gerakan panning. Nah, nantinya yang akan kita gunakan sebagai panning, pergerakan kamera atau yang lainnya, kita gunakan manfaatkan HP ini yang kita miliki. Baik, untuk yang pertama adalah panning. Panning atau panorama, yaitu kita gunakan HP untuk kita melakukan pengambilan gambar, ya. Ya, selanjutnya untuk teknik pergerakan yang ketiga yaitu dolly. Ya, dolly ini ada sedikit perbedaan dengan yang tadi saya sampaikan, baik panning maupun tilting. Kalau panning maupun tilting berarti kamera tetap yang bergerak, ya, kameranya bergeser saja. Tapi ketika kita melakukan dolly, itu ada dolly in dan dolly out. Ketika dolly in berarti kamera tetap seperti ini, kemudian kita maju. Ya, ini namanya dolly in. Usahakan posisi kamera tetap diam, tegak agar stabil. Kemudian ketika kita akan lakukan dolly out, ya, kita mundur. Ya, ini untuk yang dolly out. Berikutnya, untuk teknik pergerakan kamera yang keempat, ini ada zooming. Ya, zoom berarti sebenarnya ini bukan pergerakan kamera, karena kamera tetap, hanya kita main di lensanya, ya, lensanya kita zoom in, ya. Zoom in berarti objek yang kita ambil tampak lebih mendekat, zoom in. Kemudian kita lakukan zoom out, yang kedua zoom out berarti objek kita jauhkan, semakin mundur, ini zoom out, ya. Itu kita gunakan pakai lensa, bukan pada pergerakan kamera. Kalau tadi pergerakan kamera berarti kita pakai dolly in dan dolly out. Kemudian untuk teknik pergerakan kedua yaitu kita menggunakan teknik tilting. Apa itu tilting? Kita pergerakan kamera ke atas atau ke bawah. Kalau kita ke atas, gerakan kamera kita ke atas, berarti tilt up. Kemudian kamera gerakan ke bawah, itu namanya tilt down. Sama seperti panning, posisi kamera tetap di tempat, yang bergerak, ya, kita arahkan ke atas. Ini arahan ke atas, kemudian ini namanya tilt up. Kemudian kalau tilt down, kamera tetap di tempat, kita turunkan. Ya, ini namanya tilt down. Pastikan kamera tetap agar terjadi kestabilan gambar. Untuk teknik pergerakan yang pertama yaitu panning. Panning kita akan memanfaatkan handphone ini untuk kita melakukan pengambilan gambar. Ya, untuk panning sendiri kita siapkan tentunya dengan handphone. Kemudian kita pastikan handphone ini dalam kondisi landscape, bukan portrait. Ya, kita landscape. Kemudian kita bisa gunakan pakai tripod kalau misalkan memiliki. Tetapi kalau tidak memiliki, kita bisa pakai, ya, tangan. Ya, tangan yang kita, ya, miliki kita gunakan sebagai standnya. Ya, kita siapkan. Untuk panning ini berarti yang bergerak adalah kameranya. Jadi kamera tetap bertumpu pada satu tumpuan, nanti kamera itu bergerak. Ya, contoh misalkan gini, untuk yang panning gini, nanti ada pan left, ada pan right. Ya, pan right berarti melakukan pengambilan gambar panning ke kanan, pan right. Contoh misalkan saya rekam,
Kemudian usahakan posisinya itu tetap kamera agar stabil gambarnya. Siap untuk pergerakan tangannya, kita tap gini, kemudian kita pen right. Nah, ini kamera tetap di tempat, hanya yang bergeser adalah posisi kameranya. Gini. Nah, ini pen right ya. Kemudian ada yang pen left, berarti kamera tetap posisinya di tempat ya. Diam di tempat, yang bergerak ya kita gerakan. Seolah-olah ini ada sumbunya. Ya. Nah, ini untuk pen right dan pen left. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita tetap beraktivitas seperti biasa. Meskipun dalam kondisi pandemi, tetapi kita tetap berkreasi, berinovasi, ya, agar pendidikan atau kegiatan pembelajaran ini tetap berjalan, ya meskipun dilaksanakan secara daring. Baik, pada pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas mengenai sudut pengambilan gambar atau yang kita kenal dengan istilah angle ya. Angle itu sangat penting dalam pengambilan gambar, misalkan ketika kita ingin membuat suatu film. Karena angle yang tepat atau sudut yang tepat ini akan mempertinggi visualisasi dramatik dari suatu cerita. Tetapi manakala kita membuatnya serabutan atau asal-asalan, tentu hasil yang didapat juga akan membingungkan dari penonton. Ya, ada tiga hal di dalam sudut pengambilan gambar ini. Yang pertama yaitu sudut pengambilan gambar secara subjektif. Ya, subjektif. Yang kedua dari sisi objektif, dan yang ketiga point of view. Ya, sudut pengambilan gambar berikutnya yaitu ada yang namanya high angle. High angle adalah seperti ini yang sedang kita saksikan bersama. Jadi kamera itu ada posisi di atas dari kepala kita ke bawah, ya objeknya di bawah. Jadi mengesankan seolah-olah itu jadi kelihatan kecil atau lemah. Untuk sudut pengambilan gambar berikutnya yaitu ada yang namanya low angle. Low angle ya berarti dari sisi angle-nya kameranya posisi di bawah, ya di bawah dari objek. Misalkan objek ya seperti Anda lihat ini adalah kamera ada di bawah, kemudian objeknya kelihatan besar ya. Jadi ini menunjukkan dramatik, kelihatan berwibawa, objeknya kuat ya. Jadi mengesankan sebuah kekuatan. Ya, baik. Selanjutnya untuk sudut pengambilan gambar berikutnya yaitu ada yang namanya frog eye. Frog eye atau mata kodok. Ya. Jadi posisi kamera itu ada di bawah atau di lantai. Ya. Kisaran kurang lebih tingginya sekitar 30 cm dari lantai. Berikutnya kita akan coba untuk praktek dari frog eye, kamera di bawah. Dan coba untuk membuat tampak frog bird eye. Kamera dari atas, ya objek di bawah. Tampak lebih kecil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan sehingga kita tetap beraktivitas seperti biasa, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Pada kesempatan ini sedikit saya menjelaskan untuk bidang pandang.
Waktu sebelumnya sudah ada teknik pergerakan kamera, kemudian ada angle-nya, sekarang tinggal bidang pandangnya. Bidang pandang ini penting ya, karena ketika kita sudah mendapatkan angle-nya, tentu kita harus bisa mencari kira-kira objek mana yang akan kita ambil, ya bidang pandangnya atau framingnya. Nah, frame ini banyak ya, di antara dari yang extreme long shoot, kemudian long shoot, full shoot, kemudian ada medium close up hingga extreme close up. Untuk itu mari kita saksikan bersama tentang bagaimana cara mengambil gambar secara extreme close up sampai dengan extreme long shoot. Ya, untuk bidang pandang yang pertama yaitu extreme long shoot atau ELS ya. Extreme long shoot ini berarti bidang pandangnya backgroundnya lebih dominan dibandingkan dengan objek karakternya ya. Jadi karakternya tampak sedikit ya proporsinya dibandingkan dengan background. Mari kita coba. Ya, berikutnya untuk yang long shoot. Ya, long shoot itu berarti gambar karakternya, objeknya ini sudah semakin jelas terlihat, tapi background juga masih. Ya, mari kita coba. Ya, untuk yang full shoot ya, itu bidang pandangnya dari bawah kaki ya, telapak kaki hingga kepala. Ya, untuk framing berikutnya ini ada medium long shoot. Medium long shoot itu kamera kita arahkan ya dari atas lutut hingga ke kepala untuk dari objek karakternya. Untuk framing berikutnya ini ada medium shoot. Medium shoot itu gambarnya area yang diambil itu dari pinggang hingga kepala. Mari coba. Ya, untuk materi berikutnya untuk yang medium close up ini dari dada ke atas. 3, 2, 1. Ya, ini adalah salah satu framing ambil gambar secara close up. Ya, close up itu berarti dari bawah leher ya, bawah leher sampai atas kepala. 3, 2, 1, action. Ya, untuk pembelajaran berikutnya tentang framing, ini ada big close up. Ya, big close up itu berarti pengambilan gambar yang dilakukan dari bawah dagu sampai atas kepala. 3, 2, 1, action. Ya, ini pengambilan gambar yang dilakukan secara ekstrim close up, yaitu mengambil pada bidang gambar tertentu dari objek di karakternya.